Pemerintah Provinsi Bali berencana menerbitkan aturan baru tentang larangan wisatawan menyewa sepeda motor. Ya Allah. Asari Pak dilaporin. Pencemaran baik. Kalau tidak mencabut kesaksian yang diduga oleh Al itu adalah palsu. Mang Sandy People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang di YouTube Mangkok in Here, always in Here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung, buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, TikTok dan Facebook Radio Santuy, linknya ada di deskripsi. Yes, di deskripsi. Jangan lupa follow, subrek. Tolonglah ya, cengklung. Please ini malah ya. Tolonglah gitu lah ya. Nyo. Yes. Today kita akan memberikan info-info yang membagongkan ya. Ada update soal karena banyak pelanggaran. Gubernur Bali larang turis sewa sepeda motor katanya mah akibat sudah terlalu lama berulah gitulah ya bule-bule Bali. Jadi nggak boleh sewa sepeda motor. Meluncur nih. Cus. Ini diposting langsung infonya sama Close the Door Insider. Biar lebih kita meluncur ke videonya. Cus. Nyo. Ya. Dari CNN Indonesia. CNN Indonesia. Yes, ada Gubernur Bali larang turis asing sewa motor. Ceki people. Play. Pasca viralnya pelanggaran wisatawan asing berkendara saat liburan terutama di jalan raya, pemerintah Provinsi Bali berencana menerbitkan aturan baru tentang larangan wisatawan menyewa sepeda motor. Gubernur Bali Iwayan Koster Minggu sore mengatakan akan melarang wisatawan menyewa dan menggunakan sepeda motor saat liburan di Bali. Para wisatawan diharapkan agar menggunakan jasa travel resmi saat berkeliling Bali. Upaya ini dilakukan menyusul maraknya wisatawan asing yang mengendarai sepeda motor dan tidak mematuhi ketentuan dan peraturan yang ada. Jadi para wisatawan itu harus bepergian jalan menggunakan mobil-mobil dari travel. Tidak dibolehkan lagi menggunakan sepeda motor atau apa yang bukan dari travel agen. Jadi minjam atau nyewa itu tidak dibolehkan lagi. Itu memang diterapkan mulai tahun 2023 ini pasca pandemi COVID-19. Kenapa sekarang? Karena kita sedang berbenah sekarang ini. Sementara itu, 2 warga negara asing tertangkap tangan memiliki dan menggunakan kartu tanda penduduk Indonesia. Keduanya adalah warga negara Suriah dan Ukraina. Kedua WNA itu juga mengganti nama mereka dalam KTP itu. 2 WNA ini sebelumnya diamankan di 2 lokasi berbeda, yakni di Pemongan, Denpasar, dan Legian, Kabupaten Badung oleh petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Imigrasi. Dapatlah 2 KTP yang warga negara asing. Kemudian dilakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Ada agen dari warga Bali yang membantu pembuatan KTP tersebut. Saat ini kedua WNA itu telah ditahan di kantor imigrasi, sedangkan kasusnya masih diselidiki Polda Bali. Petugas menduga ada sindikat yang sengaja membuat dan menjual KTP Indonesia kepada warga asing dengan harga mahal. Nandang Astika, Denpasar, Bali. Rame nih soalnya kalau diusut di track nih, karena kan yang bikin KTP lah berarti kan ada kelurahan sama apa ya Dukcapil kan, catatan sipil yang ikut terlibat juga ya. Yes. Cuman ganti nama tetap aja kan. Bungkusan lu bule luar negeri ganti nama Imron, enggak ada Imron model-modelan begitu. Tapi gitu. bisa alasan, iya saya keturunan gitu, kan bisa juga. Ya kan dia harus ada udah berapa lama dulu di Indonesia biar bisa bahasa Indonesia gitu. Iya enggak? sih. Saya keturunan, si Imron berada, gitu segitu, tolonglah. Gitu tapi emang ya. kalau misalnya mengenai apa sih namanya yang katanya bule nggak boleh bawa motor. Sewa motor ya, itu aku setuju tapi nggak setuju juga. Setujunya ya mungkin buat apa namanya menghindari kayak yang kejadian tadi aku sempat lihat juga ada yang masuk sawah segala macam, ada yang nggak pakai baju gitu-gitu kan. Nah, nggak setujunya. Aku nggak setujunya kalau misalnya
karena kan pasti di Bali tuh masih pasti banyak yang jadi kayak punya bisnis itu gitu, ngerentalin motor gitu. Jadinya mungkin kayak lebih ke jadi mengurangi pendapatan sana nggak sih? Iya, masuk juga sih. Tapi kan karena tidak bolehnya meminjam atau menyewa gitu kan, menyewa motor cabutan atau lepasan gitu kan. Jadi mungkin bisa dialih fungsikan ke dia jadi driver ojeknya gitu. Dia kalau ngojekin jadinya bolehnya. Jadi bisa lebih untung kalau memang ngelihat peluangnya, kayak misalkan biaya sewanya satu motor. Itu dipakai seharian berapa? Satu motor itu bisa buat 2 orang. Kalau dia pecah buat jadi drivernya gitu kan. Jadi 2 motor tuh yang bergerak tuh gitu. Bisa sih gitu kan. Tapi kenapa sih sampai dilarang, sampai ada statement dari Sandiaga Uno juga kalau nggak salah nih, meluncur dulu nih. Cus. Nih, heboh wisatawan asing berulah, Sandiaga Uno ancam akan beri sanksi tegas, deportasi katanya tuh. Nanti kita compile nih, ada beberapa ulah-ulahnya gitu ya, mungkin Nyonya belum lihat juga. Tapi kita lihat dulu ini gimana statement Pak Sandiaga Uno. Cek people. Play. Tindak secara tegas, kita sosialisasikan, kita sudah menerbitkan do's and don'ts, apa yang mereka harus patuhi, dan kita sudah membentuk satgas, dan jika mereka terus berulah maka kita harus mengambil sanksi tegas, termasuk untuk memulangkan para wisatawan yang kerap melanggar hukum. Ada yang dirugikan, pasti ada yang diuntungkan. Dengan menyewa motor otomatis teman-teman ojol gitu kan pasti sepi orderan dong. Ya. Ya nggak, belum tentu juga kalau misalkan gak nyewa motor, bule itu punya aplikasi ojolnya gitu kan. Yes. Dan juga ada yang bilang kayak begini nih, nanti kalau sepi turis bingung lagi nih, pengabdi makan. Ya. Ya tapi seenggaknya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung gitu. Di mana langit dijunjung dipijak gitu kan. Kalau kata Aziz Pangeran. Ya seenggaknya ya ini rules di Indonesia ya. Kalau memang suka gitu kan ya monggo ikutin peraturannya gitu. Kayak kalau kita ke negara orang aja kita harus ngikutin peraturannya gitu. Kenapa giliran orang ke negara kita tuh kayak seenaknya gitu. Wawawiwu gitu kan. Tapi ini nih meluncur nih ke ulah-ulah apa aja sih yang sudah berhasil kita kumpulkan. Meluncur. Cus. Nah ini nih ada yang nge-compile dari Terang Media. Kerap berulah di jalan, turis asing dilarang sewa motor di Bali. Pemilik rental keberatan. Yes, pasti keberatan karena mengganggu bisnisnya. Tapi ulah seperti apa sih ini? Yang pertama, Cus. Ini first time riding a scooter in Bali, then FYI he is okay. Bike or ego isn't itu kan, motornya dianya nggak kenapa-napa, motornya yang kenapa-napa nih. Ya Allah. Satu. Dia nggak bisa naik motor gitu. Nggak bisa naik motor, terus gimana caranya bisa nyewa gitu loh ya? Nggak beli ini aja, apa sewa sepeda ontel aja. Ya, sewa driver aja, padahal nganterin kemana-mana gitu. Kalau kayak gini bukan motornya doang yang rusak, nah masnya ini bingung gitu kan. Dianya harus ngeganti, panjang urusannya. Iya. Gitu. Rem tuh ditekan bukan diginiin. Tolong lah nih, ada lagi nih. Nextnya. Aku yang ngilu. Next. Ini ulahnya apa lagi nih? Astaga. Oke, lagi bucin liburan. Ya boleh, nggak masalah. Iya. Tapi Anda tahu bagaimana posisi naik motor? Tidak pakai gaya nangkel gitu kalau kata bahasa Sunda ini. Nangkel. Oke. Ya mungkin kalau di luar negeri boleh gitu kan. Belum tentu, ya mungkin dia karena di luar negeri nggak boleh, dia ngerasa atau mereka ngerasa di Bali itu kendor peraturannya gitu ya. Mungkin ya ini menurut Mamang ya. Jadi kayak gini, motor aja X-Max, lakuan lu, otak lu kayak spakbor. Anjir, sebel banget. Bukan nggak boleh, bukan, cuma ngerinya ngebahayain gitu doang. Lu kalau kayak begini kagak berkendara mah nggak apa-apa, standar 2 tuh di trotoar nggak apa-apa, terserah, sampai budek juga bodo amat gitu. Kan kalau berkendara kayak tadi gitu, ada pihak yang dirugikan ya, pihak mobilnya gitu. Itu ada wiu-wiu gitu kan. Ya Allah, dunia milik bersama, masih kurang lagi Nyo. Lanjut. Nih, kelakuan bule di Bali.
Nggak pakai baju. Nggak pakai baju, nggak ngerti. Mungkin dipikirnya sekalian berjemur gitu ya. Orang, kadang aku bingung. Hobi banget nggak pakai baju, hobi gitu kan. Maksudnya nggak cuma satu orang ya bang ya. Geng-gengan, baju les gitu kan. Baju les. Ada lagi nih meluncur. Cus. Nah ini yang sempat kemarin viral, ditilang nggak terima, ngelawan sama polisi. Ngelawan coba nih. Cewek ya. Alasan. No, stop it. Asik. It's not the reason. It's not the reason. Yeah. That's not the reason. If you listening to go back, you're calling helmet and you. Listen. Okay. Dari tadi yang bahasa Indonesia cuma 23 tahun. Cuma ditanya, lu kenapa nggak pakai helm gitu kan. Wah, 23 tahun. Apaan maksudnya ini loh. Mungkin itu saya udah umur 23 tahun loh gitu mungkin ya. Tetap aja nggak. Ya mungkin ya kalau misalkan yang tadi dialognya kayak tadi kan nggak jelas jujur ya. Kalau misalkan dialognya saya udah 23 tahun gitu kan, nggak perlu pakai helm. Nggak 23 tahun nggak, yang pala lu keras juga. Kena aspal tetap genyur anjir. Kayak tahu jatuhnya. 23 tahunnya kayak gini-gini nih Nyo. Yang bikin yang akhirnya ada keputusan untuk nggak boleh nyewa motor. Masih kurang, meluncur lagi. Cus. Nih, gara-gara anaknya Putin buat resah, akhirnya polisi razia semua. Anaknya Putin maksudnya KTP tadi kalau nggak salah ya, sama yang motor gitu kan, bule-bule gitu maksudnya. Dirazia semuanya nih. Tuh. Jadi semua dirazia rata gitu ya, mungkin bisa dibilang bulenya juga ngeliat kayak wah nggak ada kok yang nggak pakai helm juga oknum-oknum warga situ gitu kan, yang mungkin dia berpikir oh ya udah nggak apa-apa juga. Cuman ya gara-gara kayak gini gitu bulenya juga jadi ya udah gue nggak pakai helm juga, malah lebih parah dengan kelakuan yang ngawur gitu kan. Jadi enteng banget, padahal ya kalau kita baca caption ya nih biar dikasih paham tuh orang-orang yang nggak suka pakai helm dan tamu-tamu yang berkelakuan ngawur. Tamu loh, tamu ya selayaknya tamu adalah raja, tapi bukan berarti raja yang ngawur gitu. Yo, ada lagi nih Nyo. Cus. Nih Nyo, ini combo. Nggak pakai baju, nggak pakai helm, nggak tahu jalan juga dia. Ceki people. Play. Ini parah nih. Ini parah nih. Celingak celinguk ya. Mungkin bulenya nyangka buat main GTA gitu. Kayak gimana, tolonglah Mas Bule. Kalau kamu ada di bus ini kamu bisa teriak, mau kamu teriakin apa Nyo? Mas malu gitu. Malu. Saya tidak mengerti kamu gitu, paling nanti ngomong gitu. Ayo tolonglah. Embarrass gitu. Masih kurang nih akibatnya nih yang ngawur meluncur. Cus. Akibat ngawur bule nyusruk ke sawah nyemplung. Ceki people. Play. Ya Allah. Ya Allah. Ngono ya mamla dijerna. Le. Bulenya mana bulenya? Enggak tahu. Dibawa kali apa gimana gitu. Tapi itu dia pakai helm lah dia. Meskipun helmnya juga kemasukan lumpur-lumpurnya itu. Iya, mungkin dia tolong saya kecebur di sawah. Tolong gimana sih bidung berada gitulah ya. Udah mah kasihan motornya, kasihan tanaman padinya, lihat nyocoak segini Nyo gitu kan tuh. Langsung petaninya aduh gitu ya. Gitu. Mau protes, mau komplain. Bule gitu. Saya tidak bisa bahasa Inggris. Sekalinya ada motor, nyewa punya helm, oke. Kendarain ya nggak bisanya kecemplung. Tolonglah. Kadang suka bingung gitu
Jadi menurut aku ya memang udah pas tindakan seperti ini gitu. Jadi biar mau kendaraan kemana-mana ya dilibatin warga lokal yang berprofesi sebagai ojek gitu kan, lebih banyak yang diuntungkan. Maksudnya ketika rental ya hanya rental saja yang diuntungkan, di mana satu orang rental punya beberapa motor yang disewain gitu kan, nggak rata gitu. Kalau ini kan ya udah yang berperan sebagai ojek gitu, walaupun terserah mau harganya nembak atau enggak, misalkan 100k gitu kan ditembak, up to you. Yang jelas kalau dia berkendara sendiri terlalu beresiko membahayakan pengendara lain gitu ya urgensinya. Nextnya boleh Bu? Next. Nih, polisi di Bali itu sudah sangat baik sekali sebenarnya, tapi terkadang mereka sengaja tidak memakai kelengkapan berlalu lintas. Kami dari rental sudah selalu memberi helm dan berkendara mengikuti aturan yang baik dan benar. Ini adalah video yang diposting sama pihak rental nih, namanya juga Sewa Motor Seminyak Bali. Diklarifikasi kalau dari pihak rental selalu membrief dan memberikan atribut atau perlengkapan bermotor yang lengkap. Cuman balik lagi, emang kok pada hobi nggak pakai baju gerah kali ya? Iya kali ya, cek people. Play. Everywhere you must obey all regulation, all traffic. Ribet pakai helm nih. Oh, dibuka dulu. Kadang kenapa ya? Mungkin buat mereka tuh panas-panasan pakai kaos tuh gerah kali ya. Buat ini kali dia sembari berjemur. Kan bule-bule demennya jemur biasanya kan. Iya, jemurnya diem aja gitu di sininya nih gitu. Nggak perlu bawa jalan-jalan, bukan apa-apa. Yang di belakangnya kalau nggak ada kacanya kan semeliwir angin dari kelek gitu kan. Kelek. Dari ketek ya enggak. Kenapa ada mozzarella di mukaku gitu kan. Ternyata daki ketek. Ya rambut aja pirang, dakinya mungkin nggak hitam juga dong. Dakinya pirang juga. Dikirain mozzarella itu. Kenapa asem gitu. Tolonglah. Capek perbulean. Sekarang meluncur ke update berikutnya Nyo. Cus. Nyo, yes. Ada update dari kelanjutan soal Ali versus Syarifah ya sekarang ya. Nah ini ada diposting sama Bang Martin ya di akun TikToknya ya. Stay tune hari Rabu 15 Maret 2023 hanya di YouTube Uya Kuya TV katanya Maya. Ada apa ceki-ceki people? Play. Ya main. Oke. Selamat malam teman-teman. Siap. Hari ini saya sebenarnya mau ketemu klien di Ambasador lantai 4. Ya. Nah cuman nggak tahu jalan-jalan taunya ada Mas Uya nih. Set. Nah, kita nanti mau dikasih hak jawab sama Mas Uya terkait tuduhan kepada klien kita ya, Ali bahwa katanya dia memamerkan alat kelamin terhadap teman ataupun perempuan yang kemarin dijadikan konten. Nah kemarin Ali katanya mau membuat laporan ke polisian. Saya bilang, tak dulu jangan mau laporin gue. Enggak, mau laporin yang buat konten, ataupun yang ngomong hal tersebut. Saya bilang, jangan. Gue. Saya bilang kalau Mas Uya jangan, nih sahabat kita nih, lembaga bantuan Uya. Berarti kalau laporin gue kita perang dong nih. Enggak lah. Makanya dia bilang, udah nanti kita gunain hak jawab aja. Dong, hak jawab. Ya itu lebih fair gitu kan. Ali mau dihipnotis mungkin? Boleh kalau nanti dia mau. Boleh. Tapi bahasanya bahasa India ya. Nanti kan bisa ditranslate sama Aka. Hipnotis nggak bisa ditranslate masalahnya. Aduh gimana? Gue belajar dulu bahasa India gitu. Aku orang pakai Google Translate aja. Nih. Kita lihat apakah Ali akan dihipnotis apa enggak, kita lihat nanti. Kita lihat nanti ya. Kita hari Rabu mau taping. Iya. Oke. Tapi nggak ada tuh laporan-laporan buat sahabat kita ini. Nanti kita lapornya pakai 310 aja, tindak pidana umum. Syarifah akan dilaporin? Pencemaran baik. Kalau tidak mencabut kesaksian yang diduga oleh Ali itu adalah palsu. Oke. Stay tune ya. Makasih. Oke, jadi bisa kita simpulkan dari statement Bang Martin dengan Mas Uya ini bahwa kalau Syarifah nggak nyabut statement berarti minta maaf dan dia buat klarifikasi kalau statement dia itu bohong, Syarifah akan dilaporkan, ya enggak? Dan Uya Kuya mungkin akan hipnotis Ali. Demi papa dari sama penetrasi pada ini. Nggak gitu dong. Kenapa Nyo? Ini akan menjadi versus yang menarik nih. Karena Bang Martin akan melawan Aziz Pangeran. Ya. Udah dideklarasi juga sama Bang Martin di konten berikut meluncur. Cus. Nah berawal dari sini nih ya, nih ceki people. Play. Dijelaskan kenapa sih sebenarnya ditolak, ataupun mungkin Syarifah nanti berubah pikiran mau menerima dia, itu kan ada jawaban. Asalkan ada jawaban dan jawabannya bisa dimengerti, saya pikir ini akan selesai. Nah, ini tidak akan selesai apabila yang dibahas itu hal-hal di luar daripada pokoknya gitu loh. Seperti apa? Iya betul sekali. Contohnya ada yang
membawa-bawa mengenai Ali katanya memaksa menelpon dia, padahal Ali punya nomor telepon orang tuanya. Kan kalau memaksa nggak mungkin nomor orang tuanya dikasih kan? Betul sekali Pak, setuju. Nah, ternyata setelah saya tanya itu permainan mereka itu, maksudnya Ali menggores tangannya, Syarifah itu menggores jari, sama-sama untuk menunjukkan cinta itu sebenarnya. Nah, dijelaskan kenapa sih sebenarnya. Dulu Nyo, aku jadi kepikiran statement di video sebelumnya yang katanya mau klarifikasi soal yang katanya Ali nunjukin foto atau video kelaminnya ya? Menunjukkan kelaminnya katanya. Menunjukkan kelaminnya ya. Apa jangan-jangan ini adalah strategi dari Syarifah? Kalau video yang katanya Akas itu video gitu kan, yang ada di handphone Ali juga ada dong, berarti itu terkuak gitu kan. Jadi dia bisa berdefense atau membela diri. Saya dipaksa nih, dia nunjukin duluan gitu. Saya dipaksa untuk nunjukin yang saya gitu dalam bentuk itunya gitu kan. Ini mah pemikiran Mamang aja gitu kan. Barusan kayak kenapa dia menjurus langsung to the point ke arah nunjukin manunya gitu kan. Tadi sambil dengar mikir, oh jangan-jangan seperti itu. Jangan-jangan balik lagi. Nih meluncur nih, deklarasinya meluncur. Cus. Ini langsung dari Bang Martin ya. Ada caption sedikit, boleh dibaca Ibu Nyonyo? Supaya ini bisa cepat selesai, panggil semua, baik orang tuanya Syarifah dan juga suaminya. Soalnya ini bukan lagi cinta, tapi ini sudah kasus penipuan. Sebenarnya mah sederhana maunya Ali tuh, lu dateng ngasih tahu kenapa lu nolak gua, apa alasan yang tepatnya dari mulut Syarifah langsung gitu ya. Ceki play. Saya lagi concern mau jembatani melalui Mas Uya. Tapi kalaupun Syarifah nggak bisa hadir, hanya pengacaranya doang bisa hadir, nggak apa-apa. Nanti biar kita bicarakan antara sesama kuasa hukum aja gitu ya, supaya proses mediasi ini bisa berjalan dengan lancar. Baik. Itu aja Pak saya. Ya. Jadi kemungkinan di tanggal 15 Maret itu akan ada battle antara Bang Martin yang jam terbangnya sudah kemarin apalagi ngurusin kasus yang berat sekali dengan Ajis Pangeran di mana jam terbangnya adalah nyari dulu. Nggak ketemu. Jam terbangnya adalah di mana langit dipijak, dijunjung. Gitu dia. Oke, kita tinggal saksikan nanti aja ya. Yes. Penasaran nih gimana nih Ajis apakah kicep ngelawan Bang Martin gitu kan, atau Ajis masih bisa ngeles dengan style dia gitu, di mana di video dia kan ya dia nggak ketemu lawannya langsung gitu kan. Ajis the Prince of di mana langit dijunjung. Udah lah Nyo, kita akan meluncur ke intermejo pakai J 1 atau 2 lah ya. Habis itu kita ke setting to super thanks aja. Meluncur Cus. Yo. Ya. Ini katanya ada Anabul kucing salah server. Kayak gimana sih ceki people? Play. tapi yang bikin salfok tuh Mang, apa? Dia gitu tapi sampai apa sih? Sampai mental gitu. Ini gimana ceritanya dia salah server? Hey, kucing tuksedo. Hey, Anda itu kucing, Meng ya, ingat jati diri. Anda kucing. Gitu. Kucing itu meong, bukan ngebarking, bukan ngegonggong. Kebanyakan bergaul sama anjing jadinya ngegonggong. Untung gak anjing yang terpengaruh. Kalau anjing terpengaruh, anjingnya yang ngeong gitu kan. Boleh ulang lagi gak Bang? Boleh. Tapi dia harus ada persiapan dulu kayaknya ya. Kok bisa coba? Boleh. Berarti pinter dong dia ya. Pinter, ini kucingnya pinter. Nggak kayak ada nih yang nextnya katanya mabuk-mabukan mulu kucingnya, pusing. Nextnya meluncur. Cus. Yo, ini kita kasih last of the last aja ya sebelum kita meluncur ke super thanks. Ada kucing yang mabok, tapi bukan mabok alkihil, tapi mabok pindang. Tahu nggak pindang? Ikan pindang, ceki people. Play. Mabok pindang. Play. Diem gitu. Ya Allah. Ya. Kenapa? Gak ngedip, gak gerak sama sekali tuh lihat. Sadar.
Ekornya doang ya tadi. Ekornya. Kenapa? Makan pindang 3. Mabuk kamu? Mabuk. Abang. Abang. Abang, sadar abang. Waduh. Mungkin dia sambil, apaan sih anjir? Biasa aja kali, gua gak mabok kali, ini pindang 3 mah gua gak mabok kali, gitu kali ya si abang. Bang, jangan kebanyakan makan pindang bang. Ingat badannya sudah geda ya. Gembul. Banyakin olahraga bang. Kayak mamang, perutnya bulat gitu lah ya. Bulet. Habis ya. Yes. Saatnya kita meluncur ke Setting. Tuh, Super Thanks. Meluncur. Jus. Yos. Dibukain dulu. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Yes. Langsung aja yang pertama, always ada Alvia Gata Viana Be Pretty Queen. Ya, aku ketinggalan. YouTube lu kemusuhan apa sih sama Aing astaga, katanya. Ketinggalan tetap jadi yang pertama gitu kan. 1. Semoga David segera pulih kembali. 2. Alasannya sudah basi pak. Baru jadi wakil bupati aja gayanya udah setinggi langit. Bukan wakil bupati, Ketua DPRD Kalvia. 3. Kerandoman Army. Astaga, jangan bandingkan member BTS sama tuh bapak-bapak Army. Beda kelas, ibarat langit sama gorong-gorong bawah tanah. Attitude J-Hope itu gak bisa diraguin katanya tuh. Udah laporin aja tuh IP sama Kang Pentol, greget aku liatnya. Cowok kayak gitu dimasukin kandang esan aja deh. Sebenarnya nggak apa-apa, gak usah di absen gini juga. Nggak punya bisa download bokep gitu. Wah salut sama abang motornya. Sabar bener, bapaknya keren banget. Yang mau remein tongkrongan silakan seperti. Jadi berasa ini jawab pertanyaan ini esai gitu ya. Gak apa-apa, gak usah nomborin juga. Seininya aja, seopininya aja gitu. Iya. Nextnya Anissa Makasih Kalvia Gata. Malam Nyomang. Gregetan sama ibu-ibu di Indomaret. Apakah akan segera ada scene permintaan maafnya ke seluruh rakyat Indonesia? Sulit sepertinya ibu-ibu seperti gitu, arogan. Nextnya Rashika Rashid, mau numpang Nyomang, aku gak setuju. Yang dia bilang itu bukan numbernya Ali. Coba ingat balik, Syarifah pernah bilang dia sudah blok Ali berkali-kali waktu awal-awal kenal. Tapi Ali tukar-tukar nomor untuk mengganggu Syarifah. Kalau apa yang aku lihat di Uya Kuya itu memang number Arab Saudi. Oh boleh juga nih opininya, nanti kita lihat di tanggal 15 ya Nyo. Tapi kalau balik itu kan katanya itu cuma pengakuan Syarifah kalau dia ganti-ganti nomor blok. Iya, tapi kan pilihan dari Rashika untuk percaya sama Syarifah. Iya. Kalau aku mah sama Aziz Pangeran. Nextnya Ariki Abdurrahman. Nyomang dan Santuy People minta doanya. Sekarang lagi kena musibah, si Mia dioperasi besar dan belum sadar. Untuk customer maaf hari ini gak bisa antar paket dulu. Nunggu si Mia sadar, si Mia turun mesin. Mario tolonglah. Minta 1 gak apa-apa, Supra batok geter juga. Si Mia itu maksudnya si Mio. Motornya Ricky Abdurrahman gitu, soalnya turun mesin gitu kan. Operasi belum sadar, aku pikir tadi siapa nih siapa Mia si gitu. Mia. Nextnya Arumi Rubianisa. Kalvia permisi ya, thanks before. Nyomang ampun dah, antara senang dan gak sabaran nih. Sebagai tim no skip iklan, durasi iklan 2-3 menit pun serius. Mudah-mudahan dengan no skip iklan bisa bantu nyawer secara tidak langsung ya Nyomang. Amin. Terima kasih banyak. Hati-hati lo kuotanya nanti gitu. Gak apa-apa skip, gak apa-apa sumpah. Ibu-ibu ngamuk itu video lama gara-gara disuruh beli kantong kresek kalau gak salah. Ya itu mah katanya gitu. Oh gitu. Tapi itu 2 hari 3 hari yang lalu, tapi kita cross check. Nextnya Agung Widi. Thanks Kalvia, selamanya tak melihat rakyat. Terlalu fokus sama target, yang baju merah jangan sampai lepas. Sehat terus Nyomang. Mas Jai 13. Ngintip apa sih Maze? Aduh, ngintip apem lagi mandi kah? Kevin Kristo. Selamat pagi, semangat beraktivitas ya Nyomang dan Santuy People yang always in here. Udah diwakili Teh Alvia juga dan Nyomang. Selamat berhari Senin semuanya. Tisam Nyomang. Sempat untuk kita semua peace. Yes. Sinta Antolis numpang komen ya Kalvia. Aduh aku greget sama Viti, ibu-ibu ngamuk di Indomaret. Gregetnya sama karyawan Indomaret ya, kok keluarnya pas ibunya dah pergi. Yang cowok-cowok harusnya lebih berani dong cegah supaya kerusakannya gak tambah parah. Apalagi si ibu sempet keluar masuk berapa kali. Aku yang nonton sampai ngedumel sendiri. Tutup dong pintunya, tutup katanya tuh. Mudah-mudahan bisa diproses lah itu ibunya. Makasih Kalvia lapaknya. Salam santuy buat Nyomang dan Santuy People yang lain. Kemarin katanya dia lagi makan pas waktu telepon kan katanya.
Ya biasalah, tapi ngeri juga kan ngelawan ibu-ibu ngamuk. Itu makhluk paling ngeri ibu-ibu ngamuk itu kan, bahaya. Nextnya Sinaga Parholong 0685 numpang lapaknya Kalvia Nyomang. Semoga David cepat sembuh supaya dia melihat AGH berbaju orange. Salam S3P. Iya. S3P. Udah cocok pakai baju orange gitu ya. Dapur Mang Upe. Buat David semoga lekas membaik dan sehat seperti sedia kala. Dan semoga bisa memberikan kesaksian saat sidang nanti biar bisa membongkar semua kejadian sebenarnya. Amin. Buat Bapak Wakil Bupati, jejak digital jelas Bapakku. Yuk nonton bareng-bareng Pak di Radio Santuy, rekamannya terpampang jelas. Itu Bapak berpapasan jelas loh, terlihat oleh mata. Dan anggota badan manusia itu punya gerak refleks dan kebiasaan kalau ketemu orang, apalagi wakil rakyat. Pasti udah biasa akan salaman ya. Kalau nyembunyiin tangan di belakang artinya emang Bapak lagi gak mau salaman. Monggo Bapak, dipikirkan Bapak. Nextnya Nina Talia. Bukan pentol korek Mang, itu cimol dikasih saus. Allah anjir. Sama kayak aku tadi. Next ya Nyomang, dari Zelva Anugrah. Yes. Nyomang, aku juga minta saran nama buat kucingku. Aduh, apa jantan apa betina gitu, sama warna ya. Sama warnanya gitu ya. Nanti biar kebayang sih gitu lah ya. Di next comment. Di next kan. Ya. Nextnya Kay Fatia Arofike, SBY hadir. Sehat selalu Kak Agatha. Bener kata Mamang, kalau nggak memperhatikan itu bohong kali Bapak. Pejabat jelas sekali tangannya ke belakangin. Logikanya dia tahu kalau ada orang yang mau berjabat tangan. Katanya udah terbiasa habis sholat kali Pak. Ya begitulah yang tak masuk di akal oknum pejabat yang tak mau berjabat. Tuh Nyomang and penghuni Santuy People, salam S4 aja. Mantap. Nextnya Ardi hari ini numpang ke Kalvia. Malam Nyomang, setuju sama Nyonyo, daripada klarifikasi kasih alasan yang gak mutu, mending minta maaf aja. Dan setuju juga sama Mang, Pak pejabat bukan tidak melihat ada yang mau salaman, tapi tidak ngeh kalau ada kamera. Ngeri anjir. Soal Ali Saripe, Mamang lucu. Abis kasih julukan Kang Cilok, sekarang pentol korek. Besok apalagi ya Mang, gitu aja. Makasih Mang, makasih Kalvia. Anjir jadi mikir ya. Biar beda-beda ya tiap di itu. Oke, cotton bud. Bapak cotton bud itu. Nextnya Malini Zulhijjah. Makasih Mang, nama buat anak-anak anak-anak bulku Upon. Anak busukan namanya langsung setuju. Ya Allah. Gak tau, aku punya apa ya, kayak gampang aja nyari nama panggilan yang aneh gitu. Nextnya ada dari Chandra Gotama. Gokil, ada yang berani ngeladenin pengemudi boil lawan arah sekitar Cideng atau mana tuh? Kayaknya daerah Gading deh Jakarta. Yang mau komen-komen di bawah silakan. Yes. Tuan Nugroho, terima kasih Bang Chandra Gotama atas lapaknya untuk berkomentar. Goks banget pakai mantan di bawah-bawah nih, sungguh AG udah psikopat. Berlindung di bawah umur lalu belajar untuk cuci tangan nih. Salfok sama perut buncit Mamang nih. Iya. Subur gitu kan. Nextnya Benny Rizky. Lihat emak-emak berdaster jadi ingat 5 tahun yang lalu. Kejadian kelar sholat maghrib tiba-tiba ada emak-emak datang teriak sambil marah-marah. Dia bilang anaknya dipukul sama jamaah masjid di bagian dada. Seingatku ada kata-kata, kalian sholat tapi gak ngerti agama. Masalahnya dia gak sadar diri datang ke masjid pakai daster sambil teriak marah-marah. Emang emak-emak berdaster gak ada tandingannya? No tandingan, no lawan Itu mah goks ya. Nextnya Mayuda Pratama. Assalamualaikum Nyomang and Santuy People. Terima kasih lah pakai Kak Benny. Seneng lihat adek David udah membaik. Gemes nih sama bapak pejabat DPR. Ibunya kerasukan jin baper. Iya loh, Pakmu itu mungkin punya aura yang positif. Asli positif Pakmu tuh, lucu banget. Kakak pas lihat komenku hampir gak kebaca. Sehat selalu semuanya. Iya masuk loh. ke itu apa? Yang di hold gitu. Kita kan ngecek, wah ada nih. Gara-gara titik sama itunya nyambung. Kata disangka web gitu. Iya. Kata titik kata disangka website. Emang parah, YouTube sensitif gitulah ya Nyok. Tapi udah habis Nyok. Habis. Boleh ditutup dulu closing. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan support thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonyo dan Mamang. 2 Tepi Mangkok cabut dulu dan ciao.